Selamat malam, jumpa lagi. Banyak orang yang mempunyai cita-cita itu berhenti di tengah jalan. Seperti saya dulu pada saat saya masih di MI atau di SD, terus juga saya di SMP, SMA, sampai kuliah. Sampai setelah lulus kuliah pun cita-cita itu selalu berubah. Mungkin kalau kalian semua merasa cita-citanya sering berubah, berarti kita sama. Cita-cita adalah keinginan di masa depan. Itu kalau menurut saya, opini saya. Kalau misalkan sama dengan teman-teman juga, ya berarti kita sefrekuensi. Banyak orang yang mengidamkan cita-cita yang sangat tinggi. Banyak orang yang mengidamkan cita-cita yang menjadi orang sukses, menjadi ini, menjadi itu, dan sebagainya. Pada saat kita dulu di SD atau sekolah dasar, mungkin cita-cita kita sangat jelas gitu ya. Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi pilot, masih ingat gak? Ada yang ingin jadi pramugari, ingin jadi dokter, ingin jadi apapun itu pada saat kita SD. Tapi pada saat pemikiran kita berkembang, pada saat pemikiran dan wawasan kita berkembang, kita naik ke tingkat SMP, cita-cita kita berubah lagi. Saya ingin menjadi wirausaha, saya ingin mempunyai usaha, saya ingin banyaklah cita-cita berubah. Terus pada saat naik di SMA, cita-cita berubah lagi. Apalagi sekarang zaman sudah informasi lebih cepat, internet juga tidak seperti dulu. Berubah lagi nih cita-cita, ingin jadi YouTuber, ingin jadi influencer, ingin jadi TikToker mungkin, ingin jadi macam-macam yang berhubungan dengan dunia internet. Kalau saya pribadi dulu tidak mempunyai cita-cita, justru cita-cita saya selalu hilang pada saat saya naik tingkat di sekolah. Seperti yang saya katakan di awal, cita-cita saya dulu itu SD ingin jadi polisi, SMP ingin jadi pemain sepak bola, SMA saya ingin kerja di suatu perusahaan yang besar gitu. Setelah lulus SMA pun saya bingung, ini kerja di mana, caranya bagaimana kan gitu ya. Saya nggak punya cita-cita dulu yang pasti pada saat saya sekolah. Setelah itu saya ambil kuliah di pendidikan gitu ya. Yang notabene pada saat kita lulus dari pendidikan itu pasti jadi guru, pasti jadi pendidik gitu. Jadi guru di suatu sekolahan gitu. Tapi ternyata setelah saya lulus kuliah pun saya bingung. Ini saya mau kemana? Hidup saya ini bagaimana gitu. Jadi tidak jelas gitu loh. Cita-cita yang awalnya sudah jelas dari mulai SD, SMP berubah, SMA berubah, kuliah berubah, setelah lulus kuliah pun berubah. Akhirnya ya saya melakukan apa yang saya bisa, saya melakukan apa yang saya mampu dan melakukan apa yang ada di depan mata. Yang itu melenceng sekali dari cita-cita awal gitu. Banyak cita-cita yang tidak tersampaikan pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya wawasan, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman, ternyata sebuah cita-cita itu akan berubah sesuai dengan pola pikir kita. Sebuah cita-cita akan berubah sesuai dengan zamannya. Ya, kalau mungkin dulu kita tidak sedikit mendengar orang kepingin jadi guru, kepingin jadi dosen, kepingin jadi dokter, kepingin jadi polisi. Tapi berkembangnya zaman, anak muda sekarang itu banyak yang berubah gitu loh. Anak-anak muda sekarang banyak yang berkreasi, banyak yang menyampaikan bakatnya, banyak yang mengubah cita-citanya untuk berperan di dunia internet atau di dunia media sosial seperti YouTuber, TikToker yang tadi saya sebutkan, selebgram dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya cita-cita itu, kalau saya sendiri berpikir, cita-cita itu nggak pasti. Ada juga mungkin orang yang dari kecil cita-citanya ini, sampai dewasa, sampai tercapai, ya itu cita-citanya. Tapi tidak banyak orang seperti itu. Yang fokus dengan cita-citanya dari mulai awal sampai tercapai, tidak banyak. Kebanyakan semakin berkembangnya pikiran, semakin berubahnya zaman, semakin berkembangnya ilmu teknologi, semakin berkembangnya internet, cita-cita itu akan berubah. Bahkan yang dulu ingin sekali, niat sekali menjadi suatu atau menjadi seseorang yang ini, itu akan berubah gitu loh. Coba tanya anak-anak muda sekarang yang masih SMA mungkin kuliah, tanya cita-citanya apa, dia pasti kebanyakan nggak bisa jawab. Karena saya sudah survei. Cita-citamu apa, Nda? Menjadi conti. Kamu apa, Yok? Aku pengen jadi diri sendiri. Apa
apa Mbak Indri? Jadi seleb. Cita-citamu apa? Apa? Ingin menjadi pemuda. Enggak, penyanyi internasional. Jadi inti dari video gak jelas ini adalah pada saat kita mempunyai cita-cita, pada saat kita mempunyai keinginan, itu pasti disamakan atau disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, keadaan bagaimana dunia ini sekarang. Kita ngomong dunia nih kayak orang hebat, bagaimana dunia sekarang, bagaimana perkembangan zaman sekarang itu bagaimana. Karena pada saat dulu, orang dulu ya dengan orang sekarang, pada saat ditanya tentang cita-citanya pasti nggak sama. Kriteria dia tentang cita-cita dengan kriteria anak sekarang pasti nggak sama. Jadi jangan heran kalau mungkin orang tua menyuruh anaknya menjadi seperti A misalkan, tapi anaknya tidak mau karena dia ingin menjadi seorang B kata. Itu banyak sekali sekarang dan itu wajar gitu. Jadi bagaimana caranya kita mencapai impian kita sesuai dengan kondisi sekarang, bagaimana kita mencapai keinginan kita sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kita nggak pakem gitu loh. Mentang-mentang kita sudah punya cita-cita A dari dulu dan sekarang ini menjadi seorang A ini sulit. Bahkan ada yang lebih muda yang menjanjikan kesuksesan daripada A. Ini kalau kita cerdas, kalau kita berpikir, menurut saya lebih baik kita pindah ke sini nih. Ini lebih mudah, ini lebih menjanjikan, dan ini lebih bisa dilakukan di situasi sekarang, di kondisi sekarang. Kenapa kita masih ngotot ke A? Karena pikiran kita itu fleksibel sebenarnya teman-teman. Pikiran kita itu adalah budak kita. Kita mau berpikir apa terserah kita. Jadi kalau kita bahas cita-cita ini sebenarnya nggak ada habisnya. Kalau saya pribadi, cita-cita adalah keinginan di masa depan atau keinginan sekarang yang belum tersampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena sebenarnya cita-cita itu bukan tujuan akhir kok. Cita-cita itu adalah jalan untuk kita mencapai yang kita inginkan. Cita-cita itu adalah jalan, adalah metode bagaimana caranya kita mencapai yang kita inginkan. Banyak juga yang beranggapan bahwa cita-cita itu hanya sebagai gengsi, hanya menjadi biar gaya. Kerjanya apa? Dokter, kan gaya tuh. Kerjanya apa? Polisi, kan gaya tuh. Ada juga yang seperti itu, tapi tidak semua. Jadi di video kali ini kalau teman-teman misalkan ditanya cita-citanya apa, jangan bingung menjawab, jangan bingung untuk berpikir saya itu nggak tahu bahkan cita-citanya apa. Lakukan apa yang Anda bisa sekarang, lakukan apa yang kamu bisa sekarang. Cari, ciptakan peluang itu yang sesuai dengan kemampuanmu dan lakukan itu sebaik mungkin. Anda akan menjadi orang yang berpengaruh, Anda menjadi orang yang diam saja, atau Anda menjadi seorang penonton saja. Itu keputusan di tangan kamu, di tangan Anda, di tangan kita sendiri. Jadi kalau misalkan saya ketemu teman-teman saya, kamu dulu katanya kepingin jadi ini, kok sekarang jadi ini, itu saya ya begini gitu. Saya nggak bisa memungkiri kalau cita-cita saya dulu berubah sesuai dengan keadaan dan zaman yang ada. Ada juga memang yang orang yang pakem terus mengejar cita-citanya, itu ya itu, meskipun zaman sudah berubah dan itu mungkin ada yang lebih mudah untuk dicapai daripada cita-cita yang dari awal. Jadi teman-teman, video gak berguna ini semoga bermanfaat gitu ya. Cita-cita adalah keinginan yang belum tercapai, cita-cita adalah keinginan di masa depan, dan cita-cita sebenarnya bukan tujuan akhir dalam kehidupan kita. Tujuan kita kalau di dalam agama saya, Islam, itu adalah bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Apapun cita-cita kalian, apapun keinginan kalian yang belum tercapai, semoga tercapai dan semoga diberi kemudahan untuk mencapainya. Jangan kaku, cari ilmu terus, belajar terus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.